Selamat datang di video hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Sistem Antrian Single Channel Single Pace pada rumah makan Taburai, Sumbelasari, Surabaya. Kami dari kelompok 9 telah mengamati suatu fenomena yang umum terjadi pada dunia perkulineran, yaitu antrian. Antrian di balik antrian yang panjang yang membuat frustasi ini terdapat perhitungan sistematis yang menjadi akar permasalahannya. Mari kita lihat warung Taburai. Nah, dari gambaran lokasi yang tadi udah kita jelasin, warung Taburai ini menggunakan model single channel single pace, yaitu satu antrian satu kasir. Tapi pertanyaannya, seberapa efisien sih sistem ini, terutama pas weekend yang katanya rame banget? Apakah satu kasir itu cukup atau sebenarnya udah overload? Itulah kenapa kita melakukan penelitian ini. Masalah utamanya adalah ketidakpastian. Kita mau tahu apakah sistem ini masih stabil secara statistik atau pelanggan sebenarnya nunggu kelamaan. Nah, untuk mengetahui itu semua, kita nggak bisa asal tebak. Jadi, kita mengambil data secara real time di warung Taburai pada hari Senin sebagai weekday-nya dan pada hari Sabtu sebagai weekend-nya. Lalu, hasil-hasil pengujiannya akan dianalisis dan dijadikan perbandingan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya distribusi dari kedatangan pelanggan dan distribusi dari pelayanan pelanggan di warung Taburai tersebut. Warung Taburai memiliki antrean single channel single pace, sehingga pada awalnya kita mengasumsikan bahwa model antrean warung Taburai akan mengikuti pola MM1, di mana diasumsikan bahwa distribusi dari kedatangan pelanggan akan mengikuti distribusi Poisson dan distribusi dari pelayanan pelanggan akan mengikuti distribusi eksponensial. Namun setelah diuji menggunakan Kolmogorov-Smirnov didapatkan temuan yang menarik, di mana ternyata bahwa distribusi dari kedatangan pelanggan dan pelayanan pelanggan itu tidak mengikuti distribusi Poisson maupun eksponensial yang dibuktikan dengan nilai p-value yang kurang dari 0,05. Artinya, distribusi dari kedatangan dan pelayanan pelanggan di warung Taburai ini tidak terikat dengan distribusi sebelumnya, sehingga bersifat acak maupun general. Nah, karena data general, jadi kita menghitung ulang menggunakan rumus JJ1. Dan untuk hasilnya, wow, sangat jomplang banget antara hari Senin dan hari Sabtu. Dan untuk data hari Senin seperti ini. Nah, hari Senin itu sistem santai, tingkat kesibukan kasir atau utilisasi PIM-nya cuma 66%. Dan rata-rata orang dalam sistem cuma 2 orang. Dan untuk waktu ngantrinya, tenang saja, cuma 2 menitan. Aman banget bukan? Tapi, cerita berubah total pada hari Sabtu. Berdasarkan perhitungan kami yang menggunakan model GG1, laju kedatangan naik menjadi hampir 39 orang per jam. Tingkat kesibukan kasir melonjak naik menjadi 80%. Lalu juga jumlah orang yang menumpuk di sistem antrian naik menjadi 4 orang, dan waktu tunggu antrian menjadi 5 menit, hanya untuk antri saja. Oke, jadi kesimpulannya secara matematis sistem antrian di warung Taburai ini tuh masih stabil karena utilisasinya masih di bawah 100% atau kurang dari 1. Nah, tapi nilai utilasi atau steady state yang sebesar 0,8064 atau sekitar 80% di hari Sabtu sudah merupakan lampu kuning. Nilai steady state yang mendekati angka 1 mengindikasikan bahwa sistem bekerja dengan lebih berat, sehingga jika pelanggan bertambah sedikit saja, maka antrian bisa membludak. Makanya rekomendasi kami simpel, karena JJ1 ini variasi pelayanannya tinggi, kita saranin buat standarisasi waktu pelayanannya. Bisa dengan memberi menu pada pelanggan yang sedang mengantri, jadi setelah mereka sudah sampai kepada kasir, mereka sudah siap untuk memesan pesanan mereka. Ini juga bisa bikin laju pelayanan makin cepat. Sekian dari analisis antrian warung Taburai dari kelompok 9. Terima kasih.